Sudah terlihat halamannya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang mulai kelas kendali lanjut. Ini kelas pilihan mengenai teknik kendali. Ini LMS yang biasa kita pakai untuk di perkuliahan. Sebentar, saya pindahkan dulu ya ininya. Nah, jadi kalau sudah enroll akan bisa sebagai student di LMS ini. Di LMS-nya di halaman awal bisa dilihat ada announcement di sini terkait apa yang penting akan muncul di sini seperti WA group untuk kelas, rencana pembelajaran RPS juga bisa di-download di link ini. Lalu selanjutnya ini sebenarnya adalah bentuk umum dari RPS yang ada di sini. Jadi ada profil mata kuliah, akan mempelajari apa. Di sini kita akan belajar seperti kelas sistem kendali multivariabel, cuman lebih fokus. Dan kita juga belajar LKR, estimator, controllability. Lalu ada part juga yang adaptive control, di mana kita akan fokus di MRAC, state feedback, output feedback, direct dan indirect method. Lalu di sini juga ada contoh-contoh aplikasinya nanti di perkuliahannya. Detailnya akan di bawah. Ini bentuk umumnya lagi, kode-kode kuliahnya, kendali lanjut, kode MK, nama MK, pengampunya siapa, di sini ada Pak Zaki dan saya, DOO. Ini ada relevansi mata kuliah kendali lanjut, bisa kalian baca nanti ya masing-masing. Keterkaitan MK ini dengan MK lainnya, prasyarat, ini yang paling, nanti ada di RPS juga, cuman pastikan kalian sebelum mengambil ini sudah mengambil kelas sistem kendali multivariabel. Di sini juga ada peta capaian pembelajaran dan peta kajian pembelajaran. Ada course learning outcome, ada 4. Yang terdiri nanti akan ketiga PLO, program learning outcome, ada PLO 5, 8, dan 12. Yang masing-masing dijelaskan seperti di sini ya. Nah, coba saya baca. Yang pertama, memahami metode kendali lanjut dan merancang secara analitik metode kendali lanjut. Lalu yang kedua, menjelaskan dan menganalisis sistem kendali lanjut, mensimulasikan analisis yang telah kita pelajari nanti secara teoretikal yang digunakan pada metode kendali lanjut menggunakan software MATLAB. Jadi pada kuliah ini kita akan menggunakan MATLAB, jadi terus sepanjang perkuliahan boleh membawa laptop dan menggunakan MATLAB. Lalu yang terakhir, menjelaskan dan menganalisa implementasi dari kendali lanjut pada tugas besar dan UAS. Biasanya nanti kita akan tes ini ya, analisa terakhirnya. Nah, ini yang terkait dengan jadwal, saya pindah dulu. Jadi minggu pertama kita belajar mengenai teori sistem, yang dimana menyangkut state space, transfer function, ODE, dan umum. Lalu pada pertemuan kedua kita akan melihat bagaimana cara mentransformasi dari state space ke transfer function, dan sebaliknya begitu juga ke ODE. Yang ketiga, kita akan lihat pengaplikasian dari advanced control, di mana seperti optimal control, adaptive control, salah satunya itu pada sistem-sistem yang telah teraplikasi, yang bisa diaplikasikan itu seperti apa, dan kita lebih umum tentang aplikasi di sini. Lalu 4, optimal control yang kita pelajari LQR, linear quadratic regulator. Lalu kita juga akan merancang state estimator. Lalu akan ada 2 studi kasus yang dimana menggabungkan materi minggu 5 dan 4 pada ball and beam system dan juga pada inverted pendulum di minggu ke-7. Selanjutnya setelah UTS, di minggu ke-8 setelah 7 ini ada UTS. Setelah UTS kita akan mempelajari hardware in the loop hill, proportional integrator anti-wind up. Lalu pada minggu 10 sampai 14, oh maaf, 10 ini studi kasus estimator pada air pitch control, ini juga menggunakan LQR tapi sudah mempertimbangkan PI anti-wind up. Minggu 11 sampai 14 kita akan fokus di adaptive control yang terdiri dari ada state feedback, ada output feedback, dan studi kasusnya untuk masing-masing dari topik yang dipelajari 11 dan 13. Ini ada best practice juga, jadi pahami konsep dasar modelan dinamika sistem, jadi harap dibuka lagi kuliah SKM-nya. Kuasai penggunaan software MATLAB dan Simulink, ini akan sambil jalan juga sambil belajar masih boleh. Dan ada buku-buku referensi yang bisa dipelajari seperti ini ya. Ada 4 buku. Cuman nanti kita akan banyak fokus di buku kedua dan buku satu. Karena materi perkuliahan ini banyak diambil dari yang referensi 1 dan 2. Oke. Ini sebenarnya kalau terkait dengan kuliah ini akan lebih bisa menggunakan MATLAB. Jadi kalau mau ngambil sertifikat seperti di Coursera itu sebenarnya lebih
relate ya, lebih mendekati. Jadi kalau sudah diharapkan bisa mengambil kuliah-kuliah yang terkait MATLAB lebih mudah, khususnya untuk kendali. Untuk penilaian 20% dari kuis LMS, jadi setiap minggu akan ada kuis dan juga ada tugas besar di akhir, 40% dari UTS, 40% dari UAS. Ini dosen pengampu Pak Zaki, dan ini saya, nomor HP bisa dilihat di sini untuk kontak ya, dan juga ada WhatsApp group di announcement. Oke, kita akan masuk ke materi 11, adaptive control, cuman ini saya mau tunjukkan dulu tentang gambaran umum dari perkuliahan kita. Di sini sudah bisa lihat ada panduan pembelajaran, ini ada di sini, bisa dibaca masing-masing. Lalu ada bahan ajar, ini slide yang akan digunakan. Ada tugas atau kuis yang per minggu ada, ini harap dikerjakan karena akan menjadi nilai untuk 20% yang tadi komposisinya. Lalu ada forum, jika ada pertanyaan silakan ajukan di sini, boleh juga di WhatsApp. Ada kuis, ada external link untuk materi tambahan, dan ada rekaman untuk perkuliahan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa diakses di sini. Oke, ada pertanyaan terkait gambaran umum perkuliahan? Apakah ada? Dari saya cukup, Pak. Oke, kita masuk ke kuliahnya ya. Kita pertama di minggu 11 ini akan mempelajari adaptive control yang bernama model reference adaptive control. Secara umum bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya indirect MRAC, model reference adaptive control, dan ada direct MRAC. Apa bedanya? Yang pertama, kalau kita lihat blok struktur pembentuk kontrolnya berbeda kendalinya. Di mana bedanya? Bedanya ada di blok yang di sini. Oke, sebelum kita lihat blok ini blok apa, kita lihat dulu secara umum sistemnya itu bagaimana kerjanya. Pertama ada sinyal input, reference, dan reference model, ada controller, ada plan atau sistem, lalu ada adaptive flow. Nah, itu blok penyusunnya. Kalau di sini ada F. Bedanya apa? Kalau di sini adaptive flow-nya yang indirect akan langsung mengestimasi parameter kontrolnya berapa dan diinjek ke persamaan kontrol. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita tahu kalau di LKR U min KX, ada K, ada gen. Nah, gennya langsung diinjek dari estimasi adaptive flow ini. Jadi K-nya berubah-berubah terhadap waktu, dan K-nya akan dikirimkan ke bentuk U min KX, jadi merubah nilai K-nya. Sedangkan kalau yang indirect, ini juga sama yang diinjek, theta C ini adalah nilai parameter kontrol seperti K atau PID gitu. Tapi bukan diperoleh langsung dari adaptive flow, tapi diperoleh dari estimasi plan P. P ini theta P estimasi plan. Misalnya kita mengestimasi dulu A, B, C, D pada state space-nya berapa, atau pada kalau output feedback nanti transfer function-nya polinomialnya berapa, lalu dari estimasi plan-nya baru dirancang kontrolnya. Itu bedanya indirect dan direct. Sedangkan untuk tipe kedua, bukan tipe kedua, di sini bisa dibedakan secara ini dan bisa juga dibedakan dari sinyal yang di feedback. Maksudnya seperti apa? Ini yang di kotak merah, sinyal yang di feedback ini sinyal errornya itu dibentuk oleh apa? Kalau state feedback direct MRAC, maka sinyal errornya yang akan di feedbackkan nanti ke belakang itu merupakan delta state reference, state-nya dari model reference sedang dikurangi dengan state-nya sistem X. Sedangkan kalau output feedback, sinyal yang diambil adalah perbedaan dari output. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dua bentuk ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Hmm, nah, ini untuk perancangannya, kita mulai dulu dengan first order system supaya mudah. Jadi setiap blok ini kita mulai dari state feedback direct MRAC. Jadi state yang di feedback dan direct tipe ini dulu. Jadi yang pertama kita lihat dulu blok-blok ini dinamikanya seperti apa. Pertama kita perhatikan sistem order 1 yang memenuhi persamaan seperti ini. Ini persamaan umum sistem order 1. Kenapa huruf kecil? Karena bukan matriks, hanya skalar, nilai aja. 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Itu satu itu adalah di posisinya di plan di sini. Reference model dinamikanya seperti apa? Seperti ini nomor 2 di sini kotaknya. Control law ini adalah blok controller, persamaannya seperti ini. Dan ini kalau kita mau gabungkan U ini ke dalam sistem,
Misalnya kan sistem ini fungsi dari U, dan kita tahu control law-nya persamaannya seperti ini, maka kita punya dinamika seperti ini. Oke, sebelum masuk ke matematik, saya mau jelaskan lagi secara umum. Eh, dari namanya model reference adaptive control. Jadi, dia secara adaptif mengontrol parameter gain controller berdasarkan si reference model. Jadi gampangnya kalau kita bayangkan secara umum ada dua sistem, yang satunya reference model, ini reference ini bentuknya software virtual, jadi yang di-coding oleh kalian di MATLAB atau di board, itu adalah reference model. Sedangkan plan ini adalah real plan ya, bisa mobil, motor yang biasa kalian gunakan di lab. Jadi kita akan memaksa plan ini memiliki dinamika yang sama dengan reference modelnya. Sehingga kalau dia berbeda dinamikanya akan terjadi perbedaan di sini, ada error. Dan error ini akan menjadi input untuk adaptive flow-nya nanti. Nah, jadi adaptive flow ini akan mengestimasi parameter controller supaya apa? Supaya dinamika plan ini, real plan, akan mendekati virtual plan-nya seperti itu. Nah, itu mode reference adaptive control seperti itu. Jadi kalau agak lupa dengan konsepnya, dilihat aja dengan dari namanya model reference adaptive control. Jadi akan ada sebuah reference model. Oke, kita lanjutkan ke matematisnya. Nah, ini kita punya model reference yang persamaannya dinamika melalui persamaan 2 dan sistem order 1 dengan controller yang tadi, persamaan 4, yang ini yang tadi ya. Kita panggil lagi. Nah, di sini ada asumsi khusus yang harus dipenuhi untuk menggunakan MRAC, namanya matching condition. Ini apa? Ini sama dengan matriks A atau skalar A, model reference harus sama dengan closed loop system gitu. Jadi kita akan memodifikasi closed loop system dengan menggunakan K supaya sama dengan A-nya model reference. Dan B-nya, B model reference akan sama dengan B system. Nah, jadi nanti akan dilihat ada parameter kontrol K dan parameter kontrol L yang memenuhi persamaan nomor 5. Nah, kalau kita ubah persamaan order 1 yang di poin 4 ini, dimasukkan nilai K star dan L star-nya, maka diperoleh persamaan nomor 6. Jadi kalau kita lihat 6 ini kalau kita simplifikasi sama dengan persamaan model reference. Jadi kita sebenarnya menyamakan dinamika sistem dengan dinamika model reference. Nah, lalu ada online estimation problem. Ini adalah bentuk persamaannya. Jadi persamaan ini ditambah dengan ini. Ini apa? Ini sebenarnya adalah 0 kalau kita bisa membuat U yang nilainya min KX star L star. Nah, tapi harus diingat tadi kan adaptif. Adaptif itu sistemnya tidak diketahui. Sehingga kita tidak akan bisa menggunakan K star dan L star. Kenapa? Karena kalau kita lihat persamaan nomor 5, di sini ada parameter A dan B. AM, BM itu kan virtual software, kita bisa define sendiri, bisa tentukan sendiri, tapi A dan B kan realita, sistem real. Sistem real ini A dan B-nya bisa tidak diketahui. Jadi sehingga saat kita mau paksa U-nya sama dengan persamaan 8, yang ini, itu tidak bisa. Jadi kita harus mengestimasi controllernya. Nah, ini direct. Jadi kita U-nya langsung berapa sih K-nya, berapa L-nya. Jadi diestimasi K dan L, diinjek langsung ke persamaan ini, menggunakan nanti state feedback ada. Oke, ini tentang proving sebenarnya. Jadi bagaimana bisa kita menyatakan controller yang pada persamaan 9 itu bisa menstabilkan sistem dan bisa melakukan tracking. Kalau dilihat di sini, nah di sini yang penting persamaan 10, 2 dan 7 diulang lagi yang tadi dipanggil di sini supaya mudah biar kelihatan. Kita lihat error itu merupakan fungsi X dikurang XM, di mana dinamikanya tinggal diturunkan terhadap waktu memenuhi persamaan 10. Kita substitusi persamaan 9 yang dimana tidak ideal ini ke sini. Sehingga ditemukan persamaan 12. Nah ini yang penting, dot fungsi terakhir ini. Di mana K tilde itu adalah perbedaan K estimasi dengan K ideal, L tidak adalah L estimasi dengan L ideal. Ini ada poin-poin pentingnya. Bisa kalian lihat bentuk kontrol pada persamaan 9, yang ini, dapat membuat dinamika reference model sama dengan sistem melalui matching condition persamaan 5. Terdapat dinamika error nomor 12 yang saat mengestimasi parameter kontrol secara online. Dinamika ini perlu dijamin kestabilannya. Sehingga karena itu adalah concern kita, dan ada
nilai yang kita estimasi, K dan L, maka kita akan membuat Lyapunov function fungsi dari 3 parameter tersebut. Ini bentuknya paling umum seperti ini, tapi pastikan dia positif definite. Dan kalau kita udah punya bentuk ini, kita cari turunannya supaya negatif definite. Kalau kita coba turunkan 13, kita akan memperoleh persamaan 14. Dari persamaan 14, kita punya dinamika K dot, K tilde dot, dan L dot yang bisa kita tentukan sendiri bentuknya apa dan memaksa V dot supaya negatif. Jadi 13 harus positif definite, 14 harus negatif definite. 14 bisa kita paksa menggunakan adaptive flow 15 supaya dia negatif. Nah itu. Nah itu setelah itu kita punya persamaan 15 sebagai adaptive flow. Jadi kalau kita lihat lagi kembali ke halaman sebelumnya, kita udah punya plan yang tidak diketahui, tapi kita tahu adaptive flow-nya apa tadi, dan controller bentuknya yang persamaan 9. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini tadi sudah. Nah, ini summary-nya. Jadi ada poin-poin penting, tujuan sinkronisasi, sinyal X menuju XM, jadi ada tujuannya juga mengurangi error, supaya 0, error itu adalah delta 2 sinyal ini, saat waktu menuju tahingga. Lalu ada kestabilan yang dijamin semua sinyal menggunakan Lyapunov function. Gambar banget lima sebenarnya. Cuman ini bisa dipelajari nanti di sini kelas S1, jadi untuk detailnya akan dibahas di S2. Jadi hal yang perlu kalian ketahui sebenarnya untuk menggunakan mode reference adaptive control, cukup pahami 4 persamaan ini. Ini persamaan sistem yang biasa kita pelajari, state space, mode reference juga state space, tapi kita define yang ini unknown, A, B-nya, control law-nya persamaan 9, untuk mengestimasi K dan L kita menggunakan persamaan 15. Nah, ini bentuk dari MATLAB-nya. Ini bisa kalian ulang lagi recordingnya, atau bisa difoto, atau juga nanti bisa dibuka slide-nya. Ini bentuk simuling, jadi tinggal dicoba ikuti. Ini adalah bentuk yang tadi dibahas, mode reference kotak yang atas, unknown system yang ini, adaptive flow yang bawah ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini persamaannya dikasih panah ya. XM min 6XM plus 6R, ini persamaan bentuk simulingnya seperti ini. Unknown sistemnya nomor 16, ini kenapa ada nilainya, padahal kan unknown. Ini supaya simulasinya bisa jalan, tapi kalau di realitanya ini boleh tanda tanya, di sini koefisien U-nya juga boleh tanda tanya. U dibentuk dari min KX plus LR. K-nya mana? Ini K dot nih, ini K dot. Sebelum integral ini K dot, kalau diintegral jadi K dikali X. Nah, ini X, sinyal keduanya X. Maka di sini ada yang mana tadi? Ini, min KTX. Itu jalur yang atas, plus LR. Ini L dot diintegral L dikali R, masuk ke sini sebagai U. Nah, itu sisi yang ini, adaptive flow ujung. Sedangkan adaptive flow yang belakangnya itu kan ada persamaannya tadi, persamaan 19, itu bentuknya seperti ini. Gamma 1, gamma 2, saya buat bed ini ya. 1 dan min 1, karena ini adalah gamma harus positif. Jadi gamma harus positif, gamma 1, 2. Jadi ini 1 dan min 1. Kenapa yang satu negatif? Karena supaya ini memenuhi min gamma 2. Sinyal error, sinyal X, sin B. Sin B-nya, karena kita tahu B kita adalah positif, maka di sini sebenarnya sin B itu 1. Kalau dia B-nya negatif, maka minus 1. Karena 1, jadi saya nggak kali apa-apa. Ini ada 3 sinyal ya, 1, 2, 3, itu sebenarnya ini, gamma 1, E, X. Kenapa nggak ada sin? Karena sinnya 1, sin B. Gamma 2 juga seperti itu. Ini sinyal apa nih ya? Error, error yang tengah, reference, dan gamma. Nanti kalau kalian ikuti simuling itu, bisa diperoleh seperti ini. Nah, ini sambil saya buka juga simulingnya ya. Ini seperti ini, sama. Terlihat ya? Oops, maaf. Ini sama persis seperti tadi kalau di run, maka ini dia akan pelan-pelan akan men-tracking sinyal mode reference yang warna kuning. Ini sinyal sistemnya. Kalau mau diubah, dan ini karena unknown, sebenarnya kita bisa ubah-ubah ini supaya menjadi persamaan yang lain. Sebentar, misalnya min 5, angka berapapun boleh karena kita tidak perlu parameter yang fix untuk sebuah sistem gitu. Secara adaptif, controller ini akan mencari sendiri K dan L-nya berapa.
Oke, misalnya 10, boleh nggak? Boleh. Cuman, sebentar, kita lihat responnya. Nah, lihat ada kick, ada tendangan di awal, terus dia pelan-pelan akan sinkron ke sinyal reference-nya. Kenapa dia ada kick? Karena di sini sistemnya ada yang tahu kenapa ada tendangan, tidak langsung ngejar, tidak ada yang tahu. Itu karena sistemnya pole-nya di sisi kanan, right half plane. Jadi akan butuh usaha lebih untuk menariknya ke sisi yang stabil. Oke, jadi untuk yang penting di sini mode reference itu harus selalu stabil sistem. Ini -6 berarti kan sebenarnya dia memiliki root apa eigenvalue di -6 stable system. Jadi dia harus stable. Tapi untuk unknown system dia boleh unstable, boleh stable itu nggak masalah dan parameternya boleh berapapun. Ini juga boleh berapapun. Seperti itu. Nah ini responnya seperti tadi ya yang di MATLAB. Dan ini untuk sinyal referensi kalau step, kalau ini untuk yang sinus. Oke, ini untuk sesi satu ada pertanyaan? Tidak ada? Eh, mau nanya Pak, Ya gimana Timo? berarti ini untuk adaptive control ini berarti kendala utamanya itu waktunya ya Pak? Butuh waktu ya Butuh untuk waktu. menyamakannya? Betul, butuh waktu. Tapi bagaimana supaya mempercepatnya sebenarnya ada di gamma ini. Jadi seberapa cepat dia bisa mempelajari tergantung dari konstanta gamma ini. Kalau mau cepat dibesarin gammanya. Oh, Misalnya ini tadi 10, coba kita balikan dulu ya. -5, gammanya dipercepat. 100, -100. Paham. Nah, dia langsung ngejar di sini. Cepet. hmm, Cuman apa trade-off-nya? Nah, ini yang harus dipelajari ya. Jadi trade-off-nya adalah sinyal kontrol di sini akan besar. Nah, dampaknya apa di aplikasi? Apakah sistem hardware kita kuat ngejar sinyal kontrol seperti itu? Misalnya, motornya disuruh gerak ternyata di sini 100 radian per second, sedangkan motornya nggak bisa nyampe segitu. Nah, di situ jadi trade-off-nya. Gitu ya, tim. iya Pak. Oke. Oke, kita karena waktunya terbatas, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu kuis ya. Nah, coba ada yang bisa buka ini. Oh, sebentar. Kita cek waktu 15.43. Oke, kita bisa kuis. Oke. Nah, ini coba dibuka HP-nya dan di screenshot pin-nya ya. Mana ya? Sebentar. Play with. Mana dia? Classic mode. Nah, ini bisa di scan aja barcode-nya atau masukkan game pin-nya di Kahoot ya. Oke, kita mulai ya. Oke, benar semua ya. Oh, tapi ada cepet-cepetan nih masih atas. Wah, masuk bantu semua. Oh, Timo sekarang. Kurang cepet ini. Rashad sama Ridho ini.
Wah, udah ada yang salah ya. Oh, Timo masih di atas. Wah, masih ada yang salah lagi. Wah, Rido salah nih, Rido. Satu lagi. Oke, tiga. Siapa yang juara? Kita lihat. Siapa itu? Lucy tiga, Rashad dua. Oh, Timotius. Oke, ya. Sekian sesi satu ya. Nanti kita di sesi duanya lanjut praktek untuk ini di MATLAB dan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.